warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah Majlis Ta'lim An-Nubala yang saya sayangi, yang saya cintai, dan yang saya banggakan. Semoga kehadiran ibu-ibu di kajian rutin Jumat ini Allah menganugerahkan kemuliaan. Kemudian yang saya hormati dari IPMI yang alhamdulillah diketuai oleh Ibu Erma. Tapi Ibu Ermanya IPMI ya Bu ya, punten. Kalau ini Ibu Haja Erma TK Salman, kalau yang IPMI Ibu Erma. Dan beliau tinggal di Pisangan ya. Bu Erma di Pisangan ya? Oh di Legoso ya? Oh Masya Allah, tetangganya Bu Nida. Dan Bu Nida kenal deket sama beliau. Masya Allah, ternyata dunia itu enggak luas ya Bu ya, sempit ya. Kamu di sini sama Bu Erma, tetangganya Bu Nida. Bu Erma, nih saya mau kenalin Ibu Nida ini adalah salah satu guru di Mushola Nubala. Di sini, di sini guru untuk Majlis Ta'limnya ada 6. Ada 6 guru dan beliau salah satunya. Dan dari daerah sana beberapa orang hadir ngaji ke sini. Jauh-jauh Bu di sini, alhamdulillah, yang dekat datang, yang jauh pun datang gitu ya. Terima kasih sekali lagi dari PMI. Semoga dengan kehadiran beliau di sini menyambung tali kasih sayang dengan kita. Semakin kita mengenal saudara-saudara kita ya. Kalau beliau datang nggak bakalan kita menyambung silaturahim ya. Dan semoga IPMI juga semakin sukses ya, kita doakan. Semakin membawa keberkahan, memberikan manfaat yang banyak untuk umat. Dan semakin untuk lebih menemukan kodrat dirinya, misi hidupnya mereka. Dan khususnya kita umumnya buat mereka ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang Allah hadirkan pada siang hari ini, khususnya iman, Islam, dan ihsan, serta Allah hadirkan saudara-saudara kita bisa gabung di sini. Mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya kasihi, yang saya cintai. Kemarin kita sudah membahas Al-Asmaul Husna yang ke 41, yaitu kemarin apa Ibu? Ada yang masih ingat? Al-Hasib ya Bu ya. Al-Hasib artinya Allah yang maha menghitung, menghisab. Kemarin kita sudah bahas ketika nanti kita di yaumil qiyamah ada 3 golongan orang-orang yang akan dihisab oleh Allah, yang akan dihitung oleh Allah, yang akan dipreteli amal perbuatan kita. Yang pertama adalah orang yang dihisab, dihitung dengan hisaban yang sangat mudah, sampai Allah tidak melihat catatan amalnya, diabaikan. Sudah kamu masuk surga aja, sudah nggak usah dilihat catatannya, karena saya tahu dia adalah orang yang benar-benar lurus. Ciri-cirinya apa kemarin Bu? Masih ingat? Orang yang tidak suka datang ke peramal, orang yang tidak suka datang kepada orang yang suka jampi-jampi, meruqyah. Tolong dong sembuhkan sakit saya, tolong dong gimana rezeki saya supaya ini, enggak. Jadi orang yang tidak dihisab oleh Allah salah satunya itu. Tidak diruqyah, tidak meminta ruqyah, kemudian tidak meminta ramalan. Yang kedua ada Bu, kata Nabi sedikit amat. Hai Jibril, aku minta lagi. Itu terlalu sedikit kalau 70.000 orang. Kata Jibril, ya udah, kata Allah ditambah. Orang yang tidak akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah nanti, orang yang suka memaafkan kesalahan saudaranya.
orang yang suka memfitnah kita, orang yang suka gibahin kita, ngomongin kita, Bu. Kemudian kita maafin, kita tahu dia itu salah, udah menghancurkan nama kita, udah nyakitin kita, nyebelin kita, nggak berterima kasih kepada kita, udah dibaikin malah sebaliknya. Tapi kita maafin, ini adalah orang-orang yang akan diabaikan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak dihisab, suruh langsung aja masuk surga. Yang kedua siapa, Bu? Yang kedua adalah orang yang dihisab dengan mudah. Kalau yang tadi kan diabaikan aja, nggak usah dihisab, nggak usah dibuka bukunya, kata Allah. Aku udah tahu dia baik. Yang kedua, dibuka buku perhitungan amalnya, tapi dilihat depannya doang. Dia mah udah bagus tuh, lihat tuh. Pembukaannya juga udah bagus dia. Gak usah dilihat tengah-tengahnya. Ini adalah orang yang pertama afsus salam, orang yang suka menebarkan kedamaian di sekitarnya. Jadi kalau orang deket duduk sama dia tuh seneng, Bu. Kalaupun nggak kenal, dia mengenalkan diri. Kan orang kalau mengenalkan diri suka menyenangkan ya, Bu ya. Nah itu, apalagi kalau dia udah kenal, nggak bikin masalah gitu. Kita tenang deket sama dia. Kemudian ta'am, orang yang mudah hisabnya, orang yang suka ngasih makan. Nah ini yang sedang diaplikasikan oleh IPMI kepada masyarakat di daerah kita. Kenapa? Sebetulnya dari kacamata agama, ini adalah mereka menginginkan ketika dihisab nanti di yaumil qiyamah itu dimudahkan hisabnya, Ibu. Tapi syaratnya ya, lillahi ta'ala, karena Allah, enggak bukan karena yang lain. Ya, saya mah ini aja menyampaikan dari Allah. Kenapa? Supaya amal yang kita lakukan mulia, berharga di hadapan Allah. Jangan sampai sia-sia. Selain it'amut ta'am, apa, Bu? Yang ketiganya? Suka menyambung silaturahmi dengan saudaranya, berbuat baik. Kalau saudaranya memutuskan silaturahmi, kita duluan yang datang ke rumahnya. Kita duluan yang berkunjung, senyum dulu. Kita duluan yang salaman padahal dia yang salah. Bisa nggak, Bu? Bisa. Kalau ibu punya motivasi yang kuat pengen dihisabnya mudah oleh Allah, perjuangannya emang gak mudah. Kalau mudah perjuangannya, Bu, Allah kasih kipas angin aja tuh. Kan gak kipas angin, gak AC sama Allah. Surga dimudahkan hisabnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau setiap orang diteliti hisabnya di yaumil qiyamah. 1 menit ini jam 2 ngapain kamu? Jam 2 lewat 1 detik ngapain? Lewat 2 detik ngapain? 3 detik ngapain? Itu semuanya akan dihisab oleh Allah bagi orang-orang yang akan dipreteli hisabnya oleh Allah. Dan kata Nabi, orang yang seperti ini, yang ditanya setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tidak ada yang selamat dari api neraka. Pasti dia akan masuk neraka. Tapi ada keringanan dari Allah. Udah gak usah dihisab yang tadi itu, Bu. Yaitu suka ngasih makan. Kemudian apa tadi? Silaturahmi. Yang terakhir, shollu bil laili wan nasun niyam. Salatlah kalian di tengah malam, tahajud ya, Bu ya, ketika orang pada tidur. Nah, kalau orang yang rajin tahajud, nanti penghisabannya, perhitungan amalnya itu mudah di hadapan Allah. Enggak disulit, Bu. Karena apa kata Nabi? Kalau semuanya diteliti dari A sampai Z, enggak ada yang selamat, Bu, dari api neraka. Semuanya dijongkrokin sama Allah ke dalam neraka. Ditarik sama malaikat Zabaniyah. Ditarik semuanya. Kalau penghisabannya mendetail, maka ada di dalam Al-Quran. Yuhasabu hisabai yasiro, dihisab dengan penghisaban yang mudah bagi orang-orang yang mau capek ketika di dunianya. Bagiin makanan capek nggak? Capek ya, Bu ya. Tapi ibu nanti akan dimudah hisabnya oleh Allah. Cuma dilihat depannya doang bukunya. Bukunya ada 100 halaman nih, Ibu nih. Dilihat depannya, lagi bagi-bagi sembako dan bagi-bagi sembakonya karena Allah. Kata Allah, udah nggak usah dilihat tengahnya, nggak usah dilihat ujungnya. Kenapa? Kalau dilihat nggak bakalan ada yang selamat. Tapi karena kita
menghisab ketika di dunia. Nah, ini salah satu cara supaya hisaban kita mudah di yaumil kiamah nanti, Ibu. Pulang dari sini Ibu harus menghisab diri sendiri. Menghitung ketika di musola saya datang niatnya karena apa? Oh, karena mufilah. Kata Allah coret. Enggak, dihisabnya enggak mudah. Karena apa? Bukan karena Allah datangnya. Karena apa lagi? Oh, karena mau mamerin jilbabnya. Jilbab baru nih, Bu. Tapi saya bukan mau pamer, saya tahadus bin nikmah. Ini tuh mereknya Casio, Bu. Pengen tahu Bu Casio? Dikasih orang. Saya tahadus bin nikmah, saya pakai supaya ini nanti akan jadi akan jadi saksi di yaumil kiamah nanti, dan dia akan menarik orang yang memberikannya ke saya. Ya Allah, dia dipakai untuk kajianmu, untuk sesuatu yang kau anggap mulia, mengkaji ayat-ayat Allah dan ayat-ayat Rasulullah. Selamatkan dia ya Allah. Kata si jilbab ini, mudah-mudahan ya Bu ya. Yang penting karena Allah. Sekali lagi karena Allah, jangan karena yang lain, Bu. Semuanya kalau dilakukan karena Allah. Kita sudah belajar tentang iman, kita sedang belajar ihsan tasawuf ya Bu ya. Itu tebelin itunya Bu, insya Allah selamat semua. Amal perbuatan kita diterima oleh Allah. Yang terakhir, orang yang hisabannya susah, didetail diperiksa oleh Allah. Ibu ngupil, saya sudah ngupil terus dilapin ke ujung sini. Ini akan dihisab oleh Allah dengan catatan apa? Akan dihisab setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Akan dihisab oleh Allah. Kalau ketika di dunia kita tidak pandai, tidak rajin menghitung hari ini saya sudah beramal apa yang diridhoi dan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika kita mengerti suatu amal yang tidak diridhoi oleh Allah, buru-buru beristighfar kepada Allah. Ya Allah, tadi ada sempat senang mau dapat sembako. Astagfirullahaladzim. Ya untung saya datang. Tuh untung saya datang. Itu berarti ada harapan. Coba kalau nggak datang, ibu kan nggak bakalan bilang begitu. Nah, istighfar buru-buru kepada itu berarti orang menghisab, Bu. Menghisab artinya menghitung apakah amal ini diterima oleh Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku masih istiqomah datang ke pengajian. Udah gitu ada juga yang ngasih, ini rezeki dari Engkau ya Allah. Itu bagus, Bu, nggak apa-apa. Ya. Jazakumullah khairan katsiran ya Bu ya. Semuanya saya ya. Nah, itu. Kita lanjut ya Bu ya. Semua ditakdirkan dengan pekerjaannya masing-masing ya Bu ya. Kita di sini, beliau di sana. Mungkin ada yang pengen betah duduk di sini, alhamdulillah. Berarti Allah masih menolong untuk betah. Jiwanya ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di majelis ilmu sebetulnya adalah makanan jiwa. Si jiwa ini meronta ingin kenal dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengkaji pikiran-pikiran Allah. Pikiran Allah itu ada dalam kalam-kalamnya. Saya pernah mengatakan, Bu, kalau ingin mengenal Allah harus tahu apa sih Allah itu, seperti apa, maunya apa. Beliau itu inginnya kita itu kemana. Itu harus tahu cara berpikirnya Allah, Bu. Bukan berpikir seperti manusia ya. Maka kalau ingin orang mengetahui cara berpikirnya seseorang, ajak dia bicara. Di psikiater, Bu, nggak bisa mengobati orang gila, Bu. Orang ODG ya, itu nggak bisa mengobati orang-orang yang stres, yang banyak masalah kalau dia tidak komunikasi. Sampai dokter spesialis apapun, kalau dia tidak berbicara dulu dengan pasien nggak bakalan tahu. Apalagi kita dengan Allah, kita nggak bakalan bisa mengerti tentang Allah, mengerti makrifat kepada Allah kalau kita tidak berbicara dengan Allah. Artinya kita harus bicara dengan kalam-kalamnya Allah. Kalamnya Allah ada di Al-Quran ini, Bu. Kita bicara dengan Allah, baru kita akan mengerti bagaimana cara berpikirnya Allah. Baru kita bisa melaksanakan apa yang Allah inginkan, begitu. Ya, ini mah motivasi aja yang baru datang dan yang belum tahu. Kita di sini kajiannya adalah bagaimana mengenal cara berpikirnya Allah. Cara berpikirnya Allah ada di mana, Bu? Di Al-Quran. Ini kan harus diketahui, harus
Ngerti? Kalau enggak itu nggak bakalan makrifat sama Allah, mengenal Allah. Orang yang makrifat kepada Allah nanti akan Allah tempat surganya paling tertinggi. Surga itu ada yang terendah, ada yang pertengahan, ada yang tinggi. Apa kata Rasulullah? Penghuni surga di dunia ini, khususnya umatku, yang terbanyak adalah di tengah-tengah, yaitu al-bulhu namanya. Al-bulhu itu orang yang tidak makrifat kepada Allah, tapi hidupnya lurus, hidupnya polos, hidupnya kalau orang dekat sama dia, orang itu tidak merasa terganggu. Senyum, suka nolong, baik, sabar, pokoknya yang baik-baik semua. Tapi enggak pinter. Kenapa? Enggak rajin datang ke pengajian. Enggak diekspor gitu Al-Quran, enggak. Datang aja lah gitu. Ngerti enggak ngerti yang penting datang. Itu Al-Bulhu namanya. Tapi kalau orang ingin tahu siapa sih Allah, pengen tahu tentang sholat, dibuka ayat sholat, didengerin, oh itu ayatnya. Pengen tahu tentang infak, dibuka ayatnya, oh itu. Nah inilah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga yang tertinggi. Ingin tahu Allah itu bagaimana? Itu nggak bakalan bisa dikaji kecuali dengan kajian yang mendetail, berkesinambungan seperti kuliah. Ibu saya hanya sekedar kasih tahu aja di sini kajiannya seperti kuliah Bu. Selasa, Rabu, Jumat. Jadi kajiannya itu kalau kita berbicara tentang akal hati, kolbu, itu tentang akal aja bisa 3 kali pertemuan sampai diulang tuntas jelas. Di 1 bulan tentang akal hati. Nanti bulan depannya lagi tentang soder. Kan kita kajiannya tasawuf. Tidak akan mengenal kalau kita nggak belajar tentang tasawuf. Karena tasawuf ilmu yang tentang ihsan. Allah nggak bakalan bisa dikenal kalau kita nggak belajar ihsan. Cuma belajarnya Islam, sholat, puasa, zakat, kemudian iman, rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, sampai 6 gitu. Ihsannya nggak pernah dipelajari, nggak bakalan ibu kita kenal sama Allah karena ad-din itu bisa sempurna dengan 3 hal. 1, Islam. Kita harus kenal Islam, harus melaksanakan rukun Islam. Yang kedua, iman, yaitu rukun dari iman kepada Allah sampai qada, dan qadar harus bisa dipahami Bu. Bukan hanya sekedar dihafal. Iman pertama ini, kedua ini. Hafal doang gimana mau ngerti? Kebanyakan orang kan hafal doang. Yang ketiga ihsan. Hari Jumatnya kita belajar tentang iman, hari Selasa Rabunya kita belajar tentang ihsan. Dan hari Jumat kita belajar tentang Islam. Kan ada Islamnya, fikih maksudnya. Dalam sholat, puasa, zakat, pergi haji, infak itu koridornya fikih. Kita juga mempelajari bukan hanya satu mazhab fikih Bu. Kan ada biasanya hanya menyampaikan mazhabnya Syafi'i aja lempeng Syafi'i. Kita enggak, semua kita bahas. Kenapa? Zaman sudah berubah. Sudah pengetahuan manusia, apalagi ini adalah di daerah tempatnya pendidikan ya. Jadi mahasiswa A ngomong begini, mereka kan ada perbandingan mazhab ya Bu. Si ibu jadi bingung, kata kiai saya begini loh sholat itu, kata mahasiswa enggak Bu, ada begini. Si mahasiswanya ngasih taunya sekali 2 kali doang. Akhirnya ibu kita bingung. Nih gimana cara solusinya? Saya di sini solusinya, setiap yang mengajar fikih tolong sampaikan bukan hanya satu mazhab fikih, tapi yang lebih kental mazhab fikih yang mayoritas, tapi yang minoritas pun tetap harus dan kita toleran dengan mazhab manapun karena semuanya benar. Cuma kita harus pegang satu biar nggak bingung ya Bu ya. Nah itu. Nah kita sudah menghisap kemarin. Bu Ina, Pak Saharnya datang jam berapa? Hari ini saya mau menyampaikan sebetulnya Al-Jalil, sifat gagah maha besarnya Allah. Al-Jalil. Kita masuk Al-Jalil ya Bu ya. Pak Saharnya juga belum datang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jalil itu di dalam kitabnya Syarah Maqasid Al-Asmaul Husna karya Imam Al-Ghazali, yaitu huwal mausuf binu'util jalal.
Allah yang maha besar sifat keagungannya, Al-Jalal. Wa na'utul jalalu hiyal izzu wal mulki wa taqaddusu wal ilmu wal ghina wal qudrati wa ghairiha. Nah, kita baca dulu ya cara berpikirnya, cara karyanya beliau. Yaitu sifat jalal ini adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, bukan berkaitan dengan zatnya. Jadi Allah itu zatnya itu beda ya Bu ya. Kalau manusia badannya. Terus dia mah sabar, dia mah baik, dia mah pintar, itu berarti sih sifatnya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah Al-Jalal, sifatnya Allah. Nah, sifat Allah itu Al-Izzu, kemuliaan, wal mulk, kerajaan, kekuasaannya, wa taqaddus, kesuciannya, wal ilm, ilmunya, wal ghina, kekayaannya, wal qudrah, kekuasaannya, dan yang lain-lainnya. Jadi kemarin kita pernah mempelajari Al-Kabir ya. Bedanya apa? Kan sama-sama maha besar, sama-sama maha hebat. Nah, bedanya kalau Al-Kabir itu berkaitan dengan zatnya, dengan sesungguhnya dirinya Allah itu siapa. Tapi kalau sekarang kita berbicara dengan sifat-sifatnya Allah. Nah, sifat-sifatnya Allah itu tadi Bu, dia punya kemuliaan, dia punya kerajaan, dia punya kesucian, dia punya ilmu, dia punya kekayaan dan punya kekuasaan. Di dalam jalalnya Allah ini ada juga yang berkaitan dengan Al-Jamal. Ya, sifat jamalnya Allah. Kalau Al-Jalal lebih ke maha besarnya Allah, maha berwibawanya Allah yang membuat orang sungkan, membuat orang takut, Bu. Kenapa? Karena di situ Allah itu maha penyiksa. Di dalam jalalnya Allah, dia itu jadi punya kewibawaan yang membuat orang takut atau sungkan. Itu jalal Bu. Tapi di dalam sifat-sifat Allah yang jalal tadi, Allah juga punya sifat namanya Al-Jamal, artinya keindahan. Di balik sifat-sifat yang menakutkannya Allah punya sifat-sifat yang lembut. Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika orang berbuat dosa, Bu, kalau anak kecil tuh kamu nanti akan diancam dengan intimidasi. Dengan sifat-sifat yang gagah ya. Kita kenapa takut berbuat dosa Bu? Takut nyuri, nggak mau nyuri, nggak mau berzina, nggak mau menggibah, nggak mau memfitnah, karena ada jalalnya Allah Bu. Karena kalau kita melakukan itu, jalalnya Allah akan menghampiri kita. Siksanya Allah akan datang kepada kita. Yang membuat kita hidup banyak masalah itu Bu. Jalalnya Allah, yang buruk-buruknya yang Allah akan menyiksa dari segala perbuatan dosa-dosa kita. Maka kita tiba-tiba kok saya jadi pusing ya. Jadi tiba-tiba kesel, sedih, marah-marah gak jelas, atau dari pihak luar yang datang yang membuat kita marah, jengkel, dan sebagainya. Itu berarti Allah sedang menghukum kita karena perbuatan dosa kita. Itu jalalnya Allah. Kalau jamalnya Allah bagaimana? Ketika kita berzikir, sehari-hari kita berzikir, zikir itu, sholat itu, puasa itu akan menambah cahaya nur iman di dalam kolbu kita. Semakin kita rajin ibadah, makin banyak istighfar, makin banyak bersolawat, makin banyak berzikir kepada Allah. Rajin sholat duha dikerjain, rawatib dikerjain, duha dikerjain, tahajud dikerjain. Itu cahaya di dalam kolbu kita itu makin terang Bu. Kalau cahaya di dalam kolbu makin terang, itu yang mendatangkan akal kolbu terbuka. Ini dalam kajian tasawuf kita begitu ya Bu ya. Pertama iman itu harus bercahaya. Si kolbu, akal hati, bukan akal ini ya Bu, bukan akal pikiran, tapi akal hati ketika terbuka itu harus punya cahaya dulu, cahaya iman, amal soleh kita. Ketika kolbu kita, akal ini terbuka, baru Allah akan turunkan ilmunya. Nah seperti itu. Jadi ilmu itu terakhir Bu. Maka kalau ada orang yang berilmu, pasti dia akan takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menghampiri sifat jalalnya kepada kita. Tapi takutnya kita
takutnya karena sungkan, karena malu, tidak mau berbuat maksiat kepada Allah begitu. Nah, tadi kalau Al-Jalil yaitu maha besarnya Allah, maha berwibawanya Allah karena sifat-sifatnya. Tapi kalau Al-Kabir, maha besarnya Allah karena zatnya. Kemudian ada juga kita pernah mendengar Al-Azim. Al-Azim juga besar ya Bu ya. Al-Jalil, kemudian Al-Kabir, maha besar juga. Ibu harus bisa bedain nih, yang sedang menghampiri saya sifat Allah yang mana. Nah, kalau kita percaya dengan rukun iman, maka kita harus mengerti sifat-sifat Allah ini Bu. Sedang ada apa di dalam diri saya? Allah sedang menghampiri sifat apa ke dalam kolbu saya, ke dalam sikap dan tindak laku hidup saya. Ini ada sifat-sifat. Setiap hari sifat Allah akan menghampiri kepada kita Bu. Cuma kita nggak ngeh, karena nggak paham. Tapi kalau kita paham, kita akan ngeh. Oh, Allah sedang sifat jalalnya hari ini. Oh, sifat jamalnya. Oh, sifat kabirnya. Oh, sifat azimnya. Kalau sifat azim itu adalah kamalidzat wasifati jami'an, sempurnanya seluruh sifat-sifat Allah beserta zatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Nah, jadi Bu, kalau Allah sudah menghampiri kepada seseorang dengan sifat jalalnya, ini kan kita berbicara dengan jalal ya, maksudnya jalil, yaitu kehebatan Allah, kekuasaan Allah, kewibawaan Allah yang mendatangkan kita sungkan atau takut kepada Allah. Maka orang itu akan merasa takut, akan merasa sungkan kepada Allah. Dan orang yang akan merasa takut kepada Allah, kata Allah di dalam Al-Qur'annya apa Bu? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah hamba-hambaku, orang-orang yang berilmu apa Bu? Ilmu itu terbagi dua Bu. Ada ilmu akal lahir, ada ilmu akal. Walaupun ibu tidak S1, S2, S3, tapi kalau ibu punya ilmu dalam akal hati, maka Allah akan datang menghampiri kepada kolbu kita dengan sifat jalalnya. Kita tuh takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang mau bohong, mau gibah, nggak jadi. Takut sama Allah. Berarti Allah sudah bertajalli ke dalam kolbu orang tersebut. Allah sudah di sini Bu. Iya, maka itu yang namanya taqarrub. Nanti tingkatan setelah taqarrub itu nanti akan ada mahabbah dan sebagainya. Nah, kalau udah taqarrub, mau berbuat apa-apa tuh mikir dulu Bu. Enggak sembarangan celetak, celetuk, celetik, celetok gitu ya. Enggak Bu. Kenapa? Karena Allah sudah hadir ke dalam kolbu seseorang, dia sudah bertajalli, maka dia akan takut kepada Allah. Tapi lahirnya Allah datang kepada akal kolbu seseorang itu harus melalui jalan sebelumnya apa? Periodenya takwa Bu. Jadi kalau ada orang yang sudah takut kepada Allah, berarti orang itu sudah takwa. Itu udah jadi satu ukuran gitu. Sudah kita eksplor ya ayatnya kemarin. Jadi ada satu pohon nih Bu ya. Pohon akarnya iman, bajunya takwa, kemudian perhiasannya malu. Baru ujungnya buahnya ilmu. Ilmu itu terakhir Bu. Maksudnya bukan ilmu pengetahuan biasa, tapi ilmu pengetahuan, ilmu yang didatangkan oleh Allah ke dalam kolbu seseorang. Ilmu apa? Ini yang ada di sini tuh akan Allah hadirkan. Walaupun kita nggak berderet di belakang gelar, tapi ngerti aja gitu. Ini nggak boleh. Oh saya nggak mau. Terus kalau kita terpleset langsung mohon ampun kepada Allah, mengerti gitu. Itu kan orang berilmu mengerti ya Bu. Saya tadi salah ya Allah, dan ingin memperbaiki diri. Dan ciri orang yang bertakwa, ketika dia jatuh ke dalam kesalahan, itu adalah karunia dari Allah.
Dari mana Bu bilang karunia orang salah? Karunia Bu. Kenapa? Dia tidak akan tahu namanya salah kalau dia tidak berbuat salah. Jadi kesalahan orang yang bertakwa itu karunia. Tapi syaratnya orang bertakwa Bu, bukan orang yang nggak bertakwa. Kalau nggak bertakwa itu istidraj dari Allah. Ini karunia dari Allah. Kenapa? Karena setelah dia melakukan satu kesalahan dia akan mengerti. Orang takwa kan diajarkan oleh Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tadi saya udah ngegibah. Tadi saya udah ngambil hak orang lain yang seharusnya bukan punya saya. Orang takwa itu ngerti Bu. Dari situ dia akan bertobat kepada Allah. Besok-besok tidak akan melakukan lagi. Seandainya terjadi lagi karena hilaf, dia akan lebih baik lagi ketakwaannya kepada Allah. Jadi namanya orang takwa pun tidak akan lepas dari kesalahan. Apalagi kalau nggak bertakwa, takwa aja itu. Tapi akan Allah abaikan. Kalau dia tak, akan Allah abaikan kesalahannya. Kenapa? Karena dia akan terus memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Allah. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wattabi sayyi'atal hasanata tambuha. Dan ikutilah perbuatan buruk kalian itu. Kan tadi orang takwa, kemudian dia berbuat buruk. Ikutilah dengan perbuatan baik. Dia akan lebih baik lagi. Namanya manusia itu kan trial and error ya. Kadang baik, kadang buruk, kadang salah, kadang benci gitu. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah nanti akan abaikan dosa-dosa. Syaratnya emang takwa dan nanti akan Allah ajarkan. Nah, dalam jalannya Allah kan ada namanya sifat kekuatan, kehebatan dan sebagainya. Apa kalau orang sudah dapat ini? Bapak Ibu beginilah. Dalam kehidupan kita, kadang ketika Allah menghampiri seperti sifat-sifatnya Allah, kita tiba-tiba dikasih harta yang berlebih oleh Allah. Kadang-kadang kita ya baru bikin rumah, selesai rumah bangga. Nih, aku udah berapa tingkat. Punya kendaraan bangga. Bisa kebeli emas di sini 50 gram, naik 100 gram bangga. Jadi kalau dipanggil temennya juga, kalau dia manggil temennya gitu. Bangga. Nah, Ibu, Hotman Paris tuh ya. Siapa lagi banyak lah ya. Si John itu ya, LDF ya. Ininya. Berapa nih ininya? 15 miliar ya. Kalau orang belum dapat jalilnya Allah, Bu, biasanya kalau dikasih titipan Allah harta, kekayaan, jabatan, atau apa kelebihan yang dia miliki ilmu gitu, dia akan merasa bangga. Wah, di sini yang paling ini kan saya. Terus apa-apa saya lah, pokoknya kayak gitu ya Bu ya. Kata Imam Al-Ghazali di sini, coba kalian tingkatkan dari tadinya ingin senang untuk dipuji sama orang. Kan itu namanya sum'ah ya Bu ya. Senang untuk dipuji sama orang namanya Kalau ria apa Bu ria? Pamer, ingin menonjolkan diri, ingin dibilang begini, ingin paling ini kelihatan dari sikapnya. Ya. Kalau orang yang sudah punya, coba naikkan lagi kolbu kalian. Sekarang setelah kalian merasa bangga kalau dapat ini itu bangga gitu ya Bu ya. Sekarang kita lihat bahwa apa yang hadir, yang datang pada kita itu milik siapa? Milik Allah. Kalau itu milik Allah, berarti ketika kita pakai emas, kita pakai bawa kendaraan, punya rumah bagus, itu kita sudah tidak bangga lagi dengan itu, Bu. Kenapa? Karena itu adalah titipan. Kalau kita merasa bangga, berarti kita masih menginginkan penghargaan dari makhluk. Kalau di dalam kolbu kita masih ada makhluk ingin dihargai, ingin dicintai, ingin dipuji, Ibu ingat Allah itu maha pecemburu. Dilihat aja kolbu kita ada makhluk di dalam sini, Allah nggak jadi datang. Allah nggak jadi datang ke dalam kolbu kita. Itu tajalinya Allah akan tarik. Terus gimana yang terjadi? Nggak takut sama Allah. Jadi terus aja dipelihara tadi. Iya, penyakit hati tadi. Maka ketika ada orang takut kepada Allah, coba kita tingkatkan lagi supaya ketika kita ingin selalu mendapatkan penghargaan, penilaiannya hanya dari
dari Allah. Maka orang yang sudah bertajalli tidak akan sombong. Punya rumah sehebat apapun gak bakalan sombong. Kenapa? Ketika orang tidak menghargai dia cuek aja. Orang ini dari Allah, ngapain saya harus baper? Ketika orang tidak berterima kasih kepada dia, udah dikasih A, dikasih B sama kita contohnya, kita santai aja. Ini kan saja cuma titipan, bukan punya saya. Nah itu berarti sudah bertajalli dalam orang itu. Tapi kalau orang masih, orang tuh nggak tahu ya, balas budi, oh siap besok nggak bakalan saya lagi. Allah belum bertajalli kepada dirinya dengan sifat al-jalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diperbaiki terus, akan terus supaya Allah hadir datang ke dalam kalbu kita. Jadi kalau Allah yang di sini Bu dengan sifat 99 Allah di sini, hidup kita itu akan tenang, bahagia, aman, nyaman. Orang mau kaya apa juga bodo amat. Yang penting saya hidup sesuai aturan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya Bu ya. Kemudian kalau orang sudah mendapatkan jalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu akan bermuhasabah tadi, bahwa apa-apa yang hadir pada kita datang ke sini dikehendaki oleh Allah. Nanti kalau kita datang ke sini Bu, kemudian kita bisa berbuat amal ibadah yang banyak, itu kita tidak akan menyangka bahwa itu adalah perbuatan kita. Kita pasti akan selalu menyandarkan kepada Allah. Karena apa? Kalau kita selalu menyandarkan kepada perbuatan kita, ada orang yang ahli ibadah nih Bu. Nanti ketika dia ibadah, dia akan sombong. Di sini siapa yang paling rajin? Aku mau bangunnya jam 2, dia mau jam 4. Gitu Bu. Terus siapa yang paling banyak infaknya? Oh dia mah segini, saya mah segini. Itu nanti akan lahir sifat sombong kalau dia tidak berusaha untuk memperbaikinya, kalau Allah tidak menghampiri sifat jalilnya kepada diri kita. Jadi apa-apa tuh merasa diri kita yang hebat gitu. Tapi kalau jalilnya Allah, sifat-sifat yang bagus itu semua mampir di dalam kalbu kita nanti nggak ada pikiran-pikiran seperti itu. Yang ada malah takut terus sama Allah. Nah, jadi mulai sekarang usahakan kita membangun kewibawaan batin kita, kewibawaan kalbu kita ya. Kemarin mungkin kita membangun kewibawaan dari luar. Kalau pakai baju bagus kelihatan berwibawa, pakai baju mahal kelihatan wibawanya, bawa mobil mewah kelihatan wibawanya, punya rumah yang bagus baru kelihatan atau jabatannya. Punya uang banyak baru kelihatan wibawanya. Coba sekarang bangun kewibawaannya bukan dari situ gitu. Kewibawaannya dari Allah. Ibu uji kewibawaan kita coba. Ibu pakai baju biasa. Yang biasanya pakai baju bagus nih Bu. Pakai baju biasa, tiba-tiba orang kok cuek sama saya ya? Kenapa? Kalau kita merasa biasa ketika pakai baju yang indah dengan pakai baju biasa, orang akhirnya tidak menghormati, ini kan titipan Allah. Berarti saya ingin memuji. Malamatiyah itu sebetulnya sedang memuji Allah. Ada namanya Thariqah Malamatiyah ya. Sufi, orang-orang sufi Bu. Pakai baju cumpang camping. Pokoknya kayak orang gila lah gitu. Kemudian orang tidak menghargai dia akan uji sedekat apa dirinya kepada Allah. Maka ketika dia bilang, orang oh saya masih ingin dipuji, oh belum, berarti belum dekat sama Allah. Nah kita itu gitu Bu, biasa pakai mobil, tiba-tiba kita naik angkot. Nah biasa kemana-mana ya dijemput, ada ajudan, ada apa lah ya gitu ya. Tiba-tiba ini enggak, dari mana Bu? Ya naik naik mobil atau diantar supir. Enggak, saya naik angkot. Orang kan biasanya kalau udah ngomong naik angkot, saya itu pengalaman Bu, ketika pulang kalau habis acara ya, ada rapat di kampus ya Bu ya, Bu Pipil naik apa? Naik angkot. Itu sikapnya, wajahnya tuh biasa aja, saya senyum-senyum aja. Iya, mereka ada yang bawa ini, yang bawa itu, minimal taksi lah, apalah ya Bu ya. Santai aja gitu. Kenapa harus bangga dengan bawa ini, bawa itu gitu. Nah, jadi kita uji diri kita Bu, diuji.
Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya. Amin. Semoga Ibu silaturahmi kita terjalin kembali ya Bu. Nah, seperti itu Bu. Uji ya. Saya ini jadi apa namanya? Biasanya mungkin satu hari tiba-tiba biasa aja, kemudian orangnya jadi nggak respect dengan kita. Apakah berubah hati kita? Itu bisa diukur Bu. Kalau orang paham enggak Pak? Makanya segala sesuatu harus dengan ilmunya Bu. Harus punya ilmunya. Ibu yang keren, ibu yang rajin ibadah, kalau punya ilmunya ini, insya Allah nggak bakalan yang di bawah, yang mungkin nggak dilirik oleh orang, tidak akan rendah diri. Tidak akan rendah diri Bu. Dia tetap optimis. Kenapa? Karena kemuliaan datangnya dari Allah. Saya bukan mencari kemuliaan ini lagi. Coba maksud saya gini, tingkatkan lagi kita masuk ke dalam akal kolbu kita. Kalau masih ingin dihargai wibawa kita dari segi luar, Bu, yang menentukan tuh kalau saya pakai ini, kalau saya punya ini, itu berarti akalnya masih akal jasad, belum akal kolbu. Tapi kalau sudah yang kita nilai adalah Allah Subhanahu wa taala, ingin dinilai, ingin mulia di sisi Allah, ingin berharga, itu berarti kita pengen dengan akal kolbu kita. Kita bisa tinggal memilih saja, menilai saja ya Bu ya. Kemudian dari sifat al-jalil ini akan melahirkan sifat takut, tadi sudah saya sebutkan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Apakah kita bisa jadi ulama Bu? Bisa Bu. Ulama, ilmu. Saya bilang yang analogi pohon tadi Bu, ilmu itu kan buah. Sebelum datang buah harus punya namanya pakaian takwa. Ibu takwa aja, insya Allah jadi ulama. Bukan ulama yang harus ngajar kemana-mana gitu, bukan Bu. Innama yakhshallah min ibadil ulama itu bukan hanya harus ngajar kemana-mana, tapi otomatis kalau ibu punya ilmunya minimal bisa mengajarkan ke anak, ke suami, kemudian ke tetangga, ya ke teman. Kalau ngobrol itu obrolannya penuh dengan hikmah, walaupun tidak mengeluarkan ayat. Ini gini, gimana ya aku nih kok apa nih pusing banget, resah banget gini, terus dia ngasih solusi gitu. Orang yang takwa pasti punya solusinya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kenapa? Karena buah dari takwa adalah ilmu. Saya ngajak ibu-ibu di sini jangan kecil hati, patah hati, nggak punya ilmu, nggak jadi ulama. Insya Allah bisa jadi ulama. Apa yang sudah kita kaji praktekkan, insya Allah jadi ulama. Ya, walaupun gelar S1, S2, S3 kalau nggak dipraktekkan nggak bakalan jadi ulama. Karena jadi ulama itu harus pakai akal hati. Akal hati. Dan akal hati itu harus diisi dengan ilmu. Datang ilmu dengan apa? Dengan takwa tadi Bu. Apa yang diperintahkan oleh Allah ikutin. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Jangan cuek, jangan asal aja hidup. Enggak bakalan datang ilmu kepada kita. Kemudian bagian dari sifat jalilnya Allah itu, orang itu akan dikasih oleh Allah ketika dia punya ilmu ya Bu ya. Maka dia dengan ilmunya tersebut akan lahir sifat rendah hati, penyayang. Karena kalau orang sudah punya ilmu maka dia akan punya sifat takut. Kemarin Bu Zainab bertanya ke saya, apa hubungan orang berilmu dengan takut? Ada Bu. Jadi pertama iman, kemudian takwa. Takwa itu kan takut Bu. Kemudian haya, malu ya. Malu itu paling tinggi Bu. Cabang-cabang iman yang paling tinggi adalah malu. Kan al-haya su'batun minal iman. Apa namanya iman itu? Rasulullah al-haya'u bagian dari iman.
disebutkan oleh Rasulullah karena malu adalah pangkal segala keimanan, Bu. Kalau orang takut masih ada, kalau dia ada kita nggak ngerjain kan? Kalau takut mah seperti kita nih, saya takut sama UKT gitu. Maka ketika saya di depan dia saya tidak melakukan. Ketika dia nggak ada saya bisa melakukan. Tapi kalau sudah malu, Bu, saya malu melakukan ini. Ada orang nggak ada orang, kita tidak akan melakukan. Yang dilarang baru kita tinggalkan, itu bisa takut. Tapi kalau malu, yang dibolehkan aja kita kadang-kadang tidak akan melakukan. Ketika kita meminta kepada orang, boleh nggak, Bu? Boleh, nggak haram kan? Tapi kalau orang punya rasa malu, dia akan berani minta nggak? Enggak, saya malu. Ya Bu, Masya Allah, ternyata benar apa kata Rasulullah. Kenapa yang dibilang oleh Rasulullah al-haya'u su'batun minal iman. Ini adalah ranting-ranting iman itu ada 70. Kenapa dia kepalanya? Karena ternyata ini adalah tertinggi. Jadi dari takwa, kalau orang sudah takwa punya malu. Kalau sudah punya malu, Allah turunkan pengetahuan ke dalam akal kolbunya. Jadi antara ilmu dan takut itu akan selalu bergandengan. Jadi orang yang berilmu itu akan takut sama Allah, Bu. Ngomongnya juga nggak sembarangan. Kenapa? Takut dia sama Allah. Tapi ilmu yang ada di kolbu, bukan ilmu yang di sini. Kan? Kalau satu SD itu yang di sini ya. Jadi kita bisa memilah-pilah mana ilmu yang kolbu, mana ilmu yang bukan kolbu. Lanjut ya. Ketika seseorang takut kepada Allah di sini, kan Jalil itu takut ya Bu ya. Bukan hanya takut sekedar hanya di mulut. Ketika orang ditanya, kamu takut nggak sih sama Allah? Kamu iman nggak sih sama Allah? Jawabannya gimana Bu? Semuanya akan menjawab rata semua. Saya takut sama Allah. Nggak ada. Mana Allah? Saya tantang ini. Nggak ada Bu. Semuanya akan bilang takut. Kemudian kamu Islam enggak? Kamu yakin sama Allah? Yakin. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Tapi kok dia masih pusing ya Bu ya? Berarti apa? Pernyataan bahwa dia yakin kepada Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih segalanya Allah, itu belum di kolbu, masih di pikirannya. Kemudian dia ucapkan, itu belum akan mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Berkurang aja, aduh cukup nih, tadi bilangnya katanya ngasih rezeki Allah, yakin sama Allah. Benar semuanya begitu Bu. Tapi, nah berarti belum ke sini ya. Allahnya belum ke akal takwa sama Allah. Nanti Allah akan ajarkan supaya bagaimana tenang, mampu makrifat, kenal dengan Allah sang pemberi rizki. Kalau sudah kenal, yakin, udah gak bakalan pusing lagi mau dikasih berapa kayak sama suami. Mau kurang, mau ada covid, mau ada nggak ada covid, sama aja Bu kalau orang beriman mah. Kalau imannya bukan hanya pengakuan saja ya. Nah itu. Kemudian dari takut ini, rasa takut ini akan menimbulkan sifat ikhlas. Bu, kalau orang punya rasa takut kepada Allah, al-jalilnya Allah mampir bertajali dalam kalbu kita, maka kita dalam berbuat ya, beramal. Kalau ikhlas itu kan konotasinya dengan amal perbuatan, Bu. Kalau ridho kalau ridho dengan ketentuan, dengan keadaan yang dihadirkan, belum perbuatan. Kalau ridho ya. Kalau ikhlas itu perbuatan. Kita mau ngerjain apa nih? Ikhlas enggak? Kan? Jadi ada pekerjaan yang kita lakukan itu ikhlas. Kalau sabar? Iya, bukan sabar itu ketika ada satu masalah kita mampu menahan. Tapi kalau ikhlas ketika kita berbuat, adakah karena makhluk atau murni karena Allah? Itu ikhlas. Jadi kalau orang yang takut kepada Allah, dia perbuatannya akan ikhlas. Ibu di rumah masak udah banyak, udah segala macam dibikin, nggak ada yang makan. Pagi-pagi pada berangkat semua. Ini buru-buru suaminya ya. Padahal kita udah masakin yang dia seneng ya.
Alhamdulillah ya saya yang makan. Atau mungkin teman saya, panggillah teman saya. Atau tetangga saya. Emang bukan rezekinya dia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah melihat dia, bahwa Allah menilai dia. Kalau dia protes, gimana sih udah capek-capek, pokoknya kita ngedumel. Berarti dia nggak takut sama Allah. Kenapa? Kalau orang takut sama Allah, ketika dia ngedumel, Allah tidak suka kamu nggak ikhlas ya. Catat sama Allah, kan takut kita. Jadi apa-apa yang Allah lihat tidak sesuai dengan kehendak Allah, dia takut melakukannya. Maka dia tidak akan melakukan. Nah, ciri-cirinya dalam beramal, dia akan ikhlas karena Allah selalu melihat, Allah selalu memantau, Allah selalu mencatat, dan Allah selalu akan membalas. Bu, orang nggak lihat kita berbuat apa gitu, di dalam hati tuh dongkol nih, Bu. Kalau orang takut nggak bakalan dongkol. Ya udahlah, saya maafin ya Allah. Mudah-mudahan hisabanku ringankan. Nggak dihisab, Bu, kalau suka maafin. Iya, saya itu dosanya banyak ya Allah. Udahlah, jadi pemaaf aja. Amal ibadahku juga nggak banyak. Udah jadi pemaaf aja. Nanti nggak dilihat sama Allah ibadahnya sedikit juga, gitu kan? Nah, kalau orang takut sama Allah nggak jadi, Bu, mau ngedumel nggak jadi. Orang takut sama Allah mau ngumpetin, nggak berani berinfak gitu karena bakhil apa dan sebagainya, nggak jadi bakhil. Kenapa? Karena takut sama Allah, begitu. Kedua, orang yang takut sama Allah itu dia apa ini? Yang ketiga aja, Bu, ya. Yang ketiga sama Allah, dia akan selalu ridho. Orang yang takut sama Allah, berarti kan jalilnya Allah itu, sifat Allah itu menghampiri, datang. Kalau dalam bahasa tasawufnya tajalli, ya, Bu, ya. Kan ada takhalli, dibuang sifat-sifat buruk kita. Tahali, kita hias diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan sifat pemaaf, penyantun, pokoknya yang baik semua gitu. Kemudian baru turun tajallinya Allah. Berarti kalau tajalli Allah itu sudah datang kepada kita, itu berarti kita sudah bertakwa, Bu. Nah, sifat apa yang akan hadir kepada orang yang bertakwa ini? Itu apa yang dihadirkan oleh Allah, kita akan merasa senang. Tidak akan ada lagi keluh kesah. Maka di dalam hidup kita, apa yang paling meruntuhkan keimanan kita? Ternyata kalau ketika tidak ridho, ngeluh, Bu. Ya, gitu. Tahu begini mah, saya tuh nggak jadi sama dia. Kenapa sih saya sama dia gitu, Bu? Kalau pasangan, kalau yang lain, ya Allah, kenapa punya anak kayak gini ya Allah, gitu. Kan berarti berkeluh kesah. Itu, Bu, imannya yang tadinya bercahaya tinggi, rontok langsung. Kenapa? Karena dari itu. Kalau kita sudah ridho, kita sambutkan kemarin yang hari Rabu, Bu. Radhiyallahu anhu. Siapa dulu yang ridho, Bu? Allah dulu, Bu. Radhiyallahu anhu. Allah ridho dengan dia. Tuh, dengan dia, Bu, radhiyallahu anhu. Waradu anhu. Maka dia ridho dengan Allah. Kemarin ada yang bilang, kita dulu lah, Bu, bilang, baru Allah ridho. Itu, Bu, baca ayatnya. Kemudian ada satu ayat lagi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasul, kan begitu. Kata Allah, kalau kalian cinta kepada aku, kata Allah, cintai dulu Rasulmu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi enggak langsung Allah cinta, Bu. Di situ harus ikutin dulu Nabi, baru Allah cinta. Nah, kalau Allah sudah cinta, kita akan cinta kepada Allah. Kenapa kita kok masih kayaknya hambar ya? Biasa-biasa aja kayaknya sama Allah. Ya kalau ditanya, kamu yakin? Kamu cinta sama Allah? Tapi pelan-pelan bilang cinta. Karena emang belum cinta. Kenapa? Belum cinta pada kita. Kamu udah ridho sama Allah? Sudah, alhamdulillah saya sudah ridho. Pasti orang yang sudah akan
cinta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita sudah ridho kepada Allah, tandanya Allah sudah ridho kepada kita. Itu Bu, kita ridho kepada Allah dengan ketentuannya, dengan apa-apa yang terjadi dalam hidup kita, itu tandanya Allah sudah ridho kepada kita. Tapi kalau masih suka keluh kesah, masih suka nyinyir ya Bu ya, wah, nuntut sama, itu tandanya Allah juga belum ridho 100% sama kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bagaimana mendatangkan ridho Allah? Kemarin apa? Nah, ikuti teladan Nabi. Kenapa? Kalau berbicara tentang akal hati, akal yang paling sempurna, yang paling bercahaya makhluk Allah adalah akal hatinya Rasulullah. Saya bilang tadi, kalau akal hati sudah bercahaya, dia sudah tahu Allah akan ilmu kepada beliau. Kalau ilmunya sempurna akan berimplikasi terhadap sikap dan perbuatannya, akhlaknya. Ibu, saya tanya, siapakah manusia yang paling baik akhlaknya di dunia? Rasulullah. Ayatnya ada yang bisa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang paling baik? Innama bu'istu liutammima makarimal. Kenapa dia sempurna akhlaknya? Karena akal kolbunya sempurna. Maka Allah turunkan ke dalam akal kolbu yang sempurna tadi pengetahuan tentang Al-Quran. Hubungannya dengan apa Al-Quran? Kata Aisyah, mulukul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Berarti orang yang takwa akan Allah turunkan pengetahuan tentang Al-Quran kepada qalbunya. Inilah yang dinamakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama itu yang diturunkan Al-Quran ke dalam pengetahuan qalbunya Ibu. Jadi Ibu jangan kecil hati kalaupun gak kuliah. Ya, tetap semangat. Yang penting adalah itu. Ini akan kita bawa meninggal dunia Bu. Kalau S1, S2, S3 gak ditanya sama malaikat. Tapi kalau inilah yang akan dihargai oleh malaikat. Innama yasyallah min ibadihil ulama. Ulama ini yang akan nanti kita tenang, bahagia, senang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. MPD saya nggak dibawa Bu, S1 saya nggak dibawa, nggak ditanya lagi sama malaikat. Yang ditanya, kamu benar nggak yang apa yang kamu ajarkan kamu sudah pakai belum? Begitu nanti ditanyanya sama malaikat. Mulut kan nggak bisa berkata ya Bu ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut itu dikunci sama Allah. Kenapa? Karena mulut kadang berdusta. Betul kan Bu? Ya. Tapi kalau tangan bisa berdusta nggak ketika dia bilang? Ini yang saya takutkan. Ngomong di sini tuh Bu. Ini saya pertanggungjawaban saya lebih besar daripada ibu-ibu yang ditanya nanti sama Allah. Kamu ngajarin itu, kamu sudah belum? Udah usaha belum? Udah kesana belum? Begitu kan? Tapi insya Allah ya kita semua berjuang dan semoga kita menjadi ulama-ulama yang takut kepada Allah. Gimana Mina? Pasangannya sudah datang? Kita tutup saja Bu. Saya tuh tadinya agak-agak nggak terlalu panjang Bu. Cuma saya nunggu. Ini yang dari BSI sudah datang apa belum? Dari saya cukup sekian Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang saya kasihi, yang saya cintai. Semoga pertemuan sore hari ini mendapat banyak manfaat, barokah. Jadi makanan yang bergizi buat kolbu kita. Makanan itu kan ada yang bergizi, ada yang enggak. Semoga ini bergizi. Ya. Mohon maaf bila mana ada kehilapan, kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang hak datang dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nanti di